Tanaman kacang panjangku yang di apa ini namanya planter bag 100 liter ini ternyata pertumbuhannya terlihat benar-benar kurang bagus. Ini baru tumbuhin pucuk baru, namun dia malah gagal lagi seperti ini. Nah, entah kenapa, aku kurang tahu juga kenapa, tapi pucuknya ini setiap kali muncul itu langsung kering seperti ini. Aku kurang tahu kenapa. Itu untuk yang di planter bag. Namun aku juga ada tanam dulunya di tanah. Kan masih ada dulu yang tersisa 1-2 tanaman yang tumbuh terlambat daripada teman-temannya yang aku pindahin di planter bag. Dan ternyata ketika aku pindahin ke tanah, pertumbuhannya lebih subur daripada di planter bag. Aku kurang tahu apa penyebabnya. Apakah karena bahan organik yang di dalamnya itu masih belum keurai? Soalnya kan metode penanamannya ini juga sama dengan metode penanaman ketika aku menanam apa itu namanya? Menanam cabai. Jadi di paling bawahnya itu aku masukkan bahan-bahan organik seperti tanaman batang pisang, gedebok pisang, bonggol pisang, dan bahkan rumput-rumput liar aku masukkan ke dalam itu, yang pastinya dia nanti ketika kita tanami tanaman, dia bakal terjadi suatu proses pengomposan di dalamnya. Jadi bakal panas tanaman, media tanamnya itu. Apakah itu penyebabnya? Aku kurang tahu juga. Namun dari sini kita ambil kesimpulan kalau memang itu penyebabnya, berarti tanaman kacang panjang itu kurang cocok kita tanami dengan metode seperti tadi ya, metode hugelkultur kalau nggak salah namanya, ya hugelkultur. Jadi untuk yang di planter bag itu kemungkinan besar ntar bakal aku cabutin aja, bakal kita tanami dengan tanaman yang lain. Daripada kita terlalu lama dengan tanaman yang tidak ada hasil seperti ini, lebih baik kita ganti dengan tanaman yang ntar bakal lebih produktif. Contohnya yang udah tumbuh itu ada kecipir ya, kalau nggak salah namanya. Ya, kalau nggak salah. Ntar bakal kita ganti dengan tanaman merambat yang itu aja. Dan untuk ini bakal aku rawat bakal aku perhatikan lebih lagi, karena ini kelihatannya lumayan menjanjikan. Inilah kelebihan dari tanaman polong-polongan. Nah, di sini kan akarnya nih. Ini by the way tanaman kacang panjang yang tadi aku cabut, dan ini termasuk tanaman polong-polongan gitu. Dan salah satu kelebihannya itu ini dia. Kalau kalian perhatikan ada tonjolan-tonjolan ini di akarnya, bulatan-bulatan, dan ini adalah tempat dimana bakteri berada. Bakteri pengikat nitrogen. Jadi karena itulah kenapa biasanya itu kalau kacang panjang itu tanamannya merupakan tanaman yang gampang tumbuh gitu. Namun entah kenapa di sini tanamannya malah kurang subur. Aku kurang tahu apakah penyebabnya seperti tadi, ada proses dekomposisi di dalam media tanamnya atau tidak. Aku kurang tahu juga. Tapi ya ini bakal kita cabutin dan ntar bakal kita ganti dengan tanaman yang lain aja. Dan dari sisa-sisa tanaman ini nggak bakal aku buang. Ini bakal kita masukkan ntar ke dalam media tanamnya lagi, bakal kita kubur di dalamnya. Oke, jadi tadi aku udah mindahin tanah ke dalam satu ember, dan ini udah mulai kelihatan sampah-sampah organik yang sebelumnya kita masukkan di bagian paling bawah. Nah, ini adalah rumput-rumputnya. Nah, ini udah mulai ke kompos rumput-rumputnya. Nah, ini dia. Ini rumputannya udah pada mengompos, dan ini sebenarnya sih udah gak panas lagi ya. Tapi entah kenapa, apakah karena ini semut? Ini by the way di rumputan ini ada sarang semut kecil-kecil merah gitu. Namun sepertinya itu tidak akan ngaruhin pertumbuhan dari tanaman deh. Apa ya yang menyebabkan tanaman kacang panjang kita tumbuhnya itu kurang subur? Aku kurang tahu juga. Tapi by the way ya, ini kita gali-gali lagi sedikit. Kita lihat sampah-sampah organik yang kemarin kita masukkan di bagian paling bawah. Ya, ini gedebok pisangnya benar-benar udah nggak kelihatan lagi. Kan kemarin itu ada aku masukin juga gedebok pisang, tapi ini udah benar-benar hilang. Yang kelihatan hanya sisa-sisa dari rumputan-rumputan seperti ini. Ini belum ke kompos, tapi dia udah by the way udah nggak panas lagi. Udah nggak panas lagi. Udah proses pengomposannya sepertinya udah berhenti. Aku kurang tahu juga. Tapi ini benar-benar udah medianya udah dingin. Ya, kita lihat, coba kita ambil di bagian sini ya. Kita lihat di bagian sini.
Ini ada binatang-binatang seperti ini ya, binatang-binatang pengurai seperti kaki seribu seperti ini. Ya ini memang banyak sih di media tanam, jadi nggak masalah. Ya ini dia rumput-rumput lain yang ada di dalam. Kita gali di bagian sini di ujung. Ya ini benar-benar udah jadi kompos. Udah nggak ada lagi bahan-bahan, paling ya bahan-bahan seperti yang ini, kayu-kayu ranting-ranting ini masih bebekas. Nah ini paling, ini sih bukan ini sih mulsa seingat aku, jadi dia nggak ada di bagian dalam, jadi wajar ya kalau belum hancur. Kita sekarang fokusnya di bagian dalam tanah, dalam media tanamnya dong. Ya sepertinya udah pada hancur semua, nggak ada yang tersisa di bagian sini. Ya ini masih kelihatan nih, apa ini namanya, gedebok pisang ya. Ini tapi udah kempes, udah tinggal segini doang. Jadi ininya benar-benar udah habis ke kompos di dalam. Kita gali lagi. Ya ini di bagian dalam ini nih yang masih hangat. Apakah ini penyebabnya? Ini masih, kalau dipegang masih hangat. Aku nggak tahu apakah hangat karena proses dekomposisi atau karena cuaca yang sekarang ini masih ini. Nah ini masih kelihatan nih bentuk dari gedebok pisangnya di bagian sini sepertinya ya. Nah oh ini sabut kelapa. sorry sabut kelapa paling bawah itu nggak ngaruh ya. Ya ini paling segini doang sisanya yang masih belum hancur, selebihnya udah pada hancur. Ini berapa bulan ya, dari sejak kapan ya aku tanam, aku lupa. Tapi ya ini semuanya udah jadi tanah. Nggak semua sih, masih ada paling tinggal segini doang yang belum jadi tanah. Selebihnya itu sudah menjadi nutrisi bagi tanaman, walaupun tanamannya tumbuhnya kurang subur. Tapi ya udah deh, ntar bakal media tanam ini bakal kita ganti dengan tanaman yang lain, paling kecipir yang di sana udah berkecambah. Satu beres. Ini by the way metodenya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di bagian bawahnya itu aku masukin sampah organik seperti potongan rumput dan juga potongan gedebok pisang yang sana itu. Yang udah aku potong-potong dari pisang yang kemarin itu tumbang, yang buahnya itu masih kecil gitu, yang kemarin kita coba di video sebelumnya ya, by the way kalau mau nonton. Oke, sekarang kita lanjut pekerjaan kita. Ini masih ada satu tanaman lagi yang bakal kita ini juga, kita ganti juga tanamannya. Ini by the way sebelum kita tanami, ini kita diamin terlebih dahulu sampai kurang lebih 1 mingguan, dan minggu depan bakal kita pindahin ke ini, tanaman ini kita. Ini dia ya, rumah dari mikroorganisme penarik nitrogen yang ada di akar tanaman. Ya mantap. Ini kita masukin lagi supaya ntar bakteri atau mikroorganismenya itu nggak kabur gitu. Jadi masih tetap ada di media tanam ini, sehingga ntar untuk tanaman selanjutnya itu juga bakal disuplaikan nitrogen dari bakteri yang tadi itu, pengikat nitrogen itu. Oke, kita lanjut pekerjaan kita untuk satu tanaman, satu polybag lagi. Lumayan lelah juga. Untuk planter bag yang di sini, yang satunya lagi yang di depannya tadi, ternyata aku lumayan, apa sih bahasanya, aku lumayan kecewa karena ya ini dia, ini adalah gedebok pisang yang kita masukin di dalamnya, ternyata belum semua keurai. Dan tadi ketika aku angkat dari media tanam ternyata lumayan hangat, jadi mungkin itu salah satu penyebab dari gagalnya tanaman kacang panjang kita. Oke, paling ntar untuk planter bag ini bakal kita tanami dengan sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Salah satunya ya kangkung mungkin ya, kita lihat aja deh ntar gimana. Polybag kedua sekarang udah beres. Lumayan makan waktu juga ya, sekarang udah matahari udah terbenam, udah lumayan sore. Ini udah pukul 6 ya, azan di pukul 7 kurang 10 atau kurang 5 aku lupa. Lumayan makan waktu juga, 1,5 jam ya. Lumayan melelahkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pekerjaan kita yang selanjutnya. Aku mau update tomat sedikit. Ini tomatnya udah mulai menguning ya, udah mulai kelihatan kuning. Ini udah mulai kuning. Ntar kita tunggu dia matang sempurna deh, baru kita petik. Ini adalah polybag tempat dimana kemarin kita menyemai benih dari bunga yang kita ambil di samping jalan. Ini by the way udah ada yang sprout. Aku nggak tahu tapi ini apakah bunganya atau sejenis rumput. Tapi kita biarin aja. Dan ini juga udah sprout. Tapi ini sepertinya rumput deh. Tapi aku kurang tahu juga deh.
ntar aku biarin aja, ntar kita lihat bagaimana perkembangan untuk kedepannya. Kalau emang rumput ntar bakal kita cabutin. Aku mau tunjukin aja sedikit, ini by the way cabainya nggak subur sama sekali ya. Jadi di sini cuman ada satu tanaman cabai dan ini tanaman cabai satu lagi yang bukan cabai rawit tapi cabai panjang itu kalau nggak salah, bunda aku yang tanam. Tapi bukan itu yang pingin aku bahas. Tapi ini sih adalah tanaman rumput liar yang tumbuh liar di planter bag ini 100 liter ini. Dan ini merupakan rumput liar yang bisa dimakan ya. Ini sebenarnya namanya itu sirih Cina. Ntar deh bakal kita coba untuk masak sirih Cinanya ini. Dan ya ntar bakal aku bikin di video yang terpisah deh. Jadi nggak semua gulma itu buruk ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu gulma yang kalau kita lihat lebih baik jangan dicabut. Kita cabut ntar kalau udah besar aja, sekalian kita panen gulmanya.